Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,42% ke angka 6.933. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang ada rencana untuk mengakuisisi perusahaan lain dan saat ini masih mencoba untuk bangkit dan melanjutkan uptrendnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Pertamina. Saham Pertamina bisa kita lihat hari ini naik 0,85% ke harga 1180. Tapi jika kita perhatikan, hari ini saham Pertamina masih mencoba untuk naik dari 1200 masih gagal. Sehingga secara tren, jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini saham Pertamina memang mulai melemah setelah gagal naik melewati harga 1400. Dan di bawahnya bisa kita lihat ada support di sekitar 1100. Jadi memang harga 1200 saat ini masih berupa support karena harga 1200 masih tersentuh hari ini. Tapi apabila minggu ini ternyata saham Pertamina gagal naik kembali di atas 1200, maka potensi untuk lanjut turun ke 1100 masih sangat besar. Dan keluar pemberitaan bahwa saham Pertamina ini banyak aksi untuk ekspansi. Jadi salah satunya bisa kita perhatikan ada rencana untuk melakukan ekspansi itu mengambil alih konsesi menyusul Wei Ratai. Selain ada ambil alih konsesi, ada rencana juga untuk melakukan akuisisi. Jadi ada rencana untuk mengakuisisi perusahaan milik KS Orca. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan walaupun hari ini naik 0,85% tapi terlihat malah ada distribusi. Dan asing juga jika kita pantau 2 hari terakhir masih keluar dari saham Pertamina. Jadi untuk saham Pertamina saya lihat secara pergerakan masih ada potensi untuk melemah menuju harga 1100. Jadi untuk teman-teman saat ingin coba entry saham Pertamina menurut saya saatnya wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar 1100 untuk entry di sekitar support ini atau tunggu Pertamina berhasil naik di atas 1200 baru coba ikutan entry. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya saat ini Pertamina masih layak untuk di hold walaupun 2 minggu terakhir ini mulai melemah. Dan selama masih kuat di atas garis EMA 50 saat ini sekitar 1040, Pertamina masih bisa di hold. Tapi untuk yang baru mau entry, paling aman menurut saya adalah coba tunggu di sekitar 1100 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham WIM yang hari ini naik 11% lebih ke harga 2000 atau sudah mencapai resisten psikologisnya di harga 2000. Dan secara tren juga bisa kita lihat saham WIM untuk teranjang benar sebenarnya trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 150, saham WIM terus bergerak naik walaupun 1 minggu terakhir ini sempat melemah, tapi WIM belum sempat menyentuh garis EMA 50 sudah mulai rebound kembali. Dan saham WIM sebenarnya dari 1 minggu lalu sudah masuk ke watchlist kami untuk saham uptrend dan diakumulasi. Jadi pada saat itu memang WIM terlihat mulai melemah, tapi karena mulai ada akumulasi, menurut saya masih menarik untuk dipantau karena ada potensi untuk rebound. Karena pada saat turun malah ada akumulasi. Dan bisa kita lihat setelah turun mulai rebound dan saat ini kembali naik melewati 1800 dan sudah menyentuh resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi untuk saham WIM menarik apabila terkonfirmasi break, maka WIM berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya sekitar 2200. Dan untuk WIM bisa kita lihat kenaikan 11% lebih ini terlihat masih ada akumulasi. Asing yang 1 minggu terakhir distribusi hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi WIM masih ada potensi untuk break 2000 dan lanjut bergerak naik. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry pun masih menarik untuk coba dipantau. Karena apabila berhasil break 2000, WIM masih ada potensi untuk naik menuju harga 2200. Jadi masih menarik untuk coba swing trade atau trading jangka pendek apabila berhasil naik di atas 2000. Jadi tetap ingat entry apabila memang berhasil break 2000. Apabila masih gagal break 2000, WIM masih ada potensi untuk melemah kembali ke 1800. Jadi saat ini wait and see dulu. Apabila berhasil break baru ikut entry. Apabila gagal break tunggu kembali di sekitar 1800 untuk entry-nya. Dan untuk gudang garam jika kita perhatikan, gudang garam tidak sebagus saham WIM yang masih uptrend. Gudang garam jika kita lihat secara trend saat ini masih downtrend. Saat ini mencoba untuk naik kembali di atas harga 24.300. Jadi beberapa kali 1 minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas target harga ini masih gagal. Walaupun sebenarnya untuk harga saat ini masih berupa support. Dan sebelumnya juga jika kita perhatikan beberapa kali support ini masih bisa menahan penurunan dari saham gudang garam.
Tapi jika kita perhatikan saat ini secara candle kurang oke. Kemarin juga hari Senin walaupun sempat terbentuk candle hijau, tapi mencoba untuk naik di atas 24.300, gudang garam masih gagal. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, penurunan hari ini jika kita lihat terlihat masih ada sedikit distribusi, dan asing juga masih terus distribusi saham gudang garam. Jadi untuk gudang garam saya lihat secara tren masih berpotensi untuk sideways dan malah turun menuju harga sekitar 23.600 sampai 23.800. Jadi apabila teman-teman saat ini mau entry saham gudang garam, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah entry apabila gudang garam berhasil naik di atas harga 24.300, baru coba ikut entry. Apabila masih gagal dan masih melemah, sebaiknya wait and see dulu. Jangan paksakan untuk entry karena masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Dan selanjutnya coba kita lihat untuk saham ESA. ESA hari ini jika kita lihat juga naik 4% lebih ke harga 700. Dan secara tren atau secara teknikal jika kita lihat ESA memang sudah mulai membaik karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini sekitar 645. Dan kenaikan ESA hari ini membuat ESA mengetes atau menyentuh resisten di harga 700. Sebelumnya ESA sempat naik di atas garis EMA 50, mencoba untuk break 700, gagal break dan mulai melemah kembali. Saat ini pelan-pelan mulai naik dan mencoba kembali mengetes resisten di 700. Dan di atas resisten 700 bisa kita lihat masih ada resisten EMA 150 di harga 725. Dan bisa kita perhatikan untuk broker summary kenaikan 4% lebih ini terlihat sebenarnya masih ada akumulasi. Tapi asing jika kita lihat hari ini masih distribusi saham ESA. Jadi untuk ESA saya lihat masih ada potensi untuk naik melewati 700 menuju garis EMA 150. Tapi potensi untuk break garis EMA 150 kita harus pantau. Apabila mencoba untuk break masih gagal break, ESA masih ada potensi untuk sideways. Sehingga masih ada potensi untuk melemah kembali menuju harga 650 sampai garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah bersih dapat di sekitar garis EMA 50 ini, bisa pertimbangkan untuk swing trade. Apabila memang ESA gagal break garis EMA 150, take profit dulu. Seru tunggu kembali di daerah supportnya untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah. Selama masih kuat di atas garis EMA 50, ESA masih ada potensi untuk rebound dan kembali naik mengetes garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya.